bagian organ tumbuhan yang lain, ya. Kemudian yang berikut itu adalah transport zat padat. Jadi ini transport ini bicara tentang transportasi nutrisi, ya, nutrien-nutrien tadi, mineral tadi. Kemudian pertemuan 6 dan 7 itu kita bicara tentang fotosintesis, ya. Itu karena fotosintesis ini bahasanya cukup padat, kita akan bicara dalam 2 pertemuan, ya. Di pertemuan pertama kita bicara tentang reaksi terang, reaksi awal dari fotosintesis itu reaksi terang, kemudian nanti ada pertemuan berikutnya kita bicara tentang reaksi gelap. Reaksi gelap ini atau bisa disebut dengan siklus Kelvin, ya. Nah, setelah fotosintesis barulah kita akan ujian tengah semester, ya. Nanti yang pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester kita akan bicara tentang alokasi, translokasi dan pembagian hasil fotosintesis, ya. Itu di pertemuan ke-9. Nah, nanti di pertemuan ke-10 dan 11 kita bicara tentang respirasi seluler, ya. Respirasi seluler di pertemuan 10 dan 11. Dia sama seperti fotosintesis, cukup padat, sehingga kita akan bicara dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan 12 itu kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, ya. Itu kita bicara tentang nanti ada pembelahan sel pada tumbuhan, dan pembelahan sel itu biasanya terjadi pada jaringan atau daerah meristem yang masih aktif membelah. Itu ada kaitan dengan meristem ini. Nah, dan kemudian pertemuan ke-13, 14 itu, ya, pertemuan 13, 14 itu mungkin kita akan bicara tentang digabung saja, bisa dipadatkan nanti karena pertemuan fitohormon itu yang akan menjadi 2 pertemuan, ya. Hormon pertumbuhan itu cukup banyak sehingga kita akan buat dalam 2 pertemuan, ya. Sekarang ini RPS yang akan rencana pembelajaran semester yang kita rencanakan, ya. Untuk kelengkapan tujuan dan indikator capaiannya nanti kalian bisa melihat di dalam e-learning, ya. Pak akan update terus jika ada perubahan atau tambahan materi, Pak akan update terus, ya. Seperti itu. Kemudian untuk materi hari ini kalian sudah bisa akses, ya. Sudah bisa akses ke ke e-learning, ya. Pak sudah upload materinya ke e-learning, kalian bisa mengaksesnya, mendownloadnya ke sana. Oke, kira-kira seperti itu untuk rencana pembelajaran semester kita yang kita rencanakan, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya kok? Tidak, Pak. Pas kok? Oke. Kalau gitu kita sekedar pengantar hari ini, ya. Pengantar hari ini. Hari ini pengantar kita akan coba bicara tentang ruang lingkup fisiologi tumbuhan, kemudian keterkaitan fisiologi tumbuhan dan disiplin ilmu yang lain, kemudian gambaran umum tumbuhan. Jadi di sini semua sudah program anatomi kah? Sudah, Pak. Anatomi itu mata kuliah apa ya kemarin, ya? Struktur anatomi atau struktur perkembangan? Struktur perkembangan tumbuhan. Struktur perkembangan tumbuhan. Semua sudah lulus kah?
Sudah, Pak. Oke, kalau semua sudah lulus, pastinya nanti bisa lebih mudah karena kalian harus tahu bahwa kita bicara tentang proses fisiologis untuk menunjang kehidupan tumbuhan, maka semuanya ada keterkaitan dengan struktur-struktur tumbuhan tadi ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan, organ tumbuhan dan jaringan-jaringannya itu semua untuk menunjang fungsi tertentu, fungsi atau bekerja secara fisiologis untuk fungsi tertentu bagi tumbuhan. Nah, itu harus dikuasai karena akan menjadi dasar bagi kita untuk bicara tentang fisiologi ya. Jadi misalkan kita bicara tentang jaringan pengangkut ya, jaringan pengangkut fungsinya untuk mengangkut. Nah, dia punya tipe sel yang tentu berbeda dengan jaringan-jaringan lain. Ya, misalnya jaringan pada sel pada daun itu berbeda selnya dengan sel pada jaringan pengangkut. Tentu kalian sudah tahu kan jaringan pengangkut itu biasanya dikatakan jaringan mati karena inti selnya sudah mengecil. Jadi dia hanya semacam saluran untuk bagaimana proses pengangkutan terjadi. Nah, itu harus kalian kuasai ya supaya kita tidak mengulang-mengulang lagi. Nah, gitu. Oke, kita bicara dulu tentang ruang lingkup ya. Oke. Jadi ruang lingkup fisiologi tumbuhan itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu botani. Ilmu botani itu ilmu tentang tumbuh-tumbuhan ya, yang mempelajari tentang berbagai proses yang terjadi di dalam tumbuhan, mulai dari tingkat sel hingga tingkat organ. Nah, jadi setiap proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan dari tingkat sel sampai tingkat organ. Nah, semua proses-proses yang terjadi ini berlangsung untuk terus menunjang kehidupan tumbuhan. Jadi dengan adanya proses-proses yang terjadi dalam tubuh tumbuhan ini, tumbuhan kemudian bisa untuk terus hidup, gitu ya, menunjang kehidupan dari tumbuhan itu sendiri. Ya. Kita kasih contoh misalkan pergerakan air dari dalam tanah ya, untuk melewati akar. Nah itu kan ketika dia sudah masuk ke dalam akar, maka itu ada proses yang terjadi di situ. Kemudian diangkat melalui jaringan pengangkut pada akar, ke batang, dan kemudian ke daun. Kemudian juga bisa kembali lagi ke atmosfer untuk diuapkan. Nah, pergerakan-pergerakan molekul atau yang molekul-molekul air dalam tubuh tumbuhan itu merupakan proses fisiologis untuk menunjang kehidupan tumbuhan. Jadi ada peranan air kan, kita tahu air berperan penting di dalam tumbuhan, dalam proses fotosintesis, kemudian menjaga suhu tanaman sehingga tidak suhunya tidak panas sehingga tidak mengalami kematian, protein-proteinnya tidak mengalami kematian. Nah, itu proses-proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh tumbuhan. Nah, kita akan bicara ini di dalam fisiologi tumbuhan. Itu contoh air ya, masih ada contoh yang lain, misalkan mineral-mineral. Nah, semuanya diangkut, kemudian bagaimana di metabolisme untuk menghasilkan berbagai macam molekul seperti protein, seperti karbohidrat, nah yang menunjang kehidupan tumbuhan. Ya, jadi itu semua proses-proses fisiologis. Nah, reaksi-reaksinya juga kita akan coba lihat. Jadi air sendiri ketika berperan dalam fotosintesis bagaimana reaksi kimianya. Kemudian mineral bagaimana dia di metabolisme sehingga demikian rupa untuk menghasilkan molekul-molekul yang penting. Nah, itu kita ruang lingkup fisiologi tumbuhan itu bicara sampai di situ. Ya. Jadi secara fisiologis itu kita akan lihat apa yang terjadi dalam tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tetap untuk bertumbuh atau bisa tetap bisa hidup, bertumbuh, kemudian bisa melakukan yang namanya regenerasi atau menghasilkan tumbuhan baru. Semua proses yang terjadi itu kita
di dalam tubuh tumbuhan itu kita akan bicara di dalam fisiologi tumbuhan. Tapi tentu kita sudah membatasinya di RPS tadi. Kalau kita bicara bicara sangat luas, maka tentu itu sudah masuk ke dalam kajian-kajian bidang ilmu yang lain. Tapi kita coba mengaturnya dalam RPS yang tadi sehingga lebih ada batasannya lah gitu. Ya, tidak melebar sampai ke bidang kajian yang lebih seperti biokimia dan sebagainya. Oke. Itu ruang lingkup ya. Jadi setidaknya gambarannya seperti itu. Nanti kalian bisa melihat gambaran kajian pembelajaran kita dari RPS yang sudah saya bagikan. Ya. Nanti juga di setiap pertemuan saya akan bagikan materi. Untuk materi hari ini sudah saya bagikan. Nanti untuk materi kedua, setelah ini atau besok saya akan coba edit kembali. Yang semester lalu sudah ada, tapi coba nanti saya akan kembali untuk edit. Setelah itu baru saya kirimkan ke grup, jadi kalian bisa membaca materinya minimal 1 minggu, 5-6 hari lah sebelum pertemuan minggu depan. Oke. Kemudian ini yang berikut itu keterkaitan antara bidang fisiologi tumbuhan dengan disiplin ilmu lain. Jadi ada sangat keterkaitan tentu dengan ilmu biologi kita sudah tahu. Jadi kita fisiologi tumbuhan itu dengan ilmu biologi seperti tadi Pak Sur sebut ya, anatomi itu penting karena struktur itu biasanya menyesuaikan dengan fungsinya. Jadi fungsi tertentu yang dimiliki, yang diperankan oleh suatu struktur tumbuhan itu untuk menunjang fungsinya. Jadi struktur itu mendukung fungsi ya. Jadi dia punya tugas khusus gitu ya. Jadi di dalam evolusi tumbuhan kenapa bisa berhasil ya karena dia mampu untuk menyesuaikan strukturnya dengan kebutuhan hidupnya. Jadi untuk menunjang fungsi ini dia strukturnya seperti ini. Seperti itu. Jadi dengan anatomi itu sangat ada keterkaitan ya. Kemudian pada umumnya juga tergantung pada ilmu ya, dia bergantung juga pada ilmu fisika. Jadi kalau nanti kita bicara tentang fotosintesis, itu kita bicara tentang perubahan energi. Perubahan energi dari energi cahaya matahari itu bagaimana diubah bisa menjadi energi kimia. Nah, tentu kita harus paham dulu energi itu apa. Nah, energi itu apa? Kita harus paham dulu energi itu apa. Nah, itu harus kalian pelajari. Jadi energi itu kan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Kemampuan untuk melakukan kerja, itu pengertiannya. Nah, energi itu kan ada hukumnya juga, hukum tentang energi itu ada dua hukum, dua hukum kekekalan, hukum energi itu. Nah, itu kalian harus pelajari. Nah, harus paling tidak dasarnya harus ada, gitu ya. Supaya kita bicara tentang bagaimana perubahan energi yang dilakukan. Jadi tumbuhan itu kan dalam fotosintesis itu dia kan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, itu jadi dasar energi itu harus kita kuasai juga. Kemudian fisiologi tumbuhan pada dasarnya adalah penerapan ilmu alam, ilmu kimia modern. Nah, jadi tentu kalau kita sudah bicara tentang reaksi metabolisme dalam tumbuhan, kita akan bicara tentang misalkan air dengan rumus kimianya, rumus kimianya seperti apa, kemudian dia ubah menjadi molekul-molekul dengan rumus kimia yang seperti apa, misalkan dari karbon dioksida CO2, kemudian ada O2 juga, kemudian ada H2O juga air, kemudian terakhir hasil fotosintesis kita biasanya melihat pada bentuk gula sederhana, ya, bentuk glukosa C6H12O6. Nah, perubahan struktur itu
dan reaksi-reaksinya tentu kita harus menguasai dasar ilmu kimia. Ya. Dasar ilmu kimia kita harus kuat. Setelah itu nanti kita akan ngomong tentang respirasi. Respirasi itu bagaimana molekul yang sudah dibentuk itu kemudian diuraikan lagi untuk menghasilkan energi bagi kebutuhan tumbuhan. Nah, jadi dia akan mengubah lagi, misalkan dia dari glukosa C6H12O6, dia akan melalui akan dipecah atau ya akan dipecah-pecah untuk kemudian energi dari hasil pemecahan molekul dari pemecahan glukosa itu akan dipakai sebagai energi bagi tumbuhan. Nah, itu tentu ilmu kimia sangat berperan di situ. Ya. Jadi yang kalau kita mau kalian yang mau kuliah fisiologi tumbuhan, kalian harus menyukai fisika, harus ya kimia juga harus kuat. Ya. Jadi itu Pak kasih semacam gambaran. Jadi bagi kalian ya, harus pelajari kembali kimia itu harus coba dasar-dasarnya dilihat kembali. Ya. Kemudian keterkaitan fisiologi tumbuhan dengan disiplin ilmu lain, itu fisiologi tumbuhan ini membantu untuk perkembangan ilmu-ilmu lain. Selain dia menggunakan, dia dasarnya ada ilmu-ilmu alam seperti biologi, kimia, mungkin juga ada matematikanya, ya. Tapi dia juga dia dari fisiologi tumbuhan ini dia akan menunjang perkembangan ilmu lain, seperti di bidang pertanian dan kehutanan, ya. Jadi di pertanian untuk ketika kita menguasai fisiologi tumbuhan, kita bisa bermanfaat untuk bagaimana mengembangkan mengembangkan bidang pertanian dan bidang kehutanan misalkan. Ya, seperti itu. Itu sedikit gambaran tentang fisiologi tumbuhan dan keterkaitannya dengan ilmu lain. Jadi yang tadi Pak bilang ilmu dasar itu kalian harus harus kuasai, harus paling tidak minimal menguasai dasar-dasarnya, ya. Sehingga kalian tidak kerepotan. Karena kalau kita bicara fotosintesis, kita bicara reaksi dari apa? Dari dari CO2, H2O, O2 kemudian menjadi molekul yang lebih kompleks. Itu sebenarnya reaksi sederhana, tapi nanti kalau kalian bisa lihat secara keseluruhan, reaksinya akan bisa sangat kompleks sekali. Reaksinya akan sangat kompleks sekali karena kan di dalam tumbuhan itu kan kebutuhannya bukan hanya C6H12O6, bukan hanya karbohidrat, tapi dia butuh protein, dia butuh lemak, dia butuh segalanya, molekul-molekul lain yang dibutuhkan. Nah, semuanya itu berasal dari bagaimana fotosintesis itu bisa berlangsung. Seperti itu. Ya. Jadi itu gambaran keterkaitan bidang fisiologi dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian tentang umum tumbuhan itu sendiri, ya. Jadi gambaran umum tumbuhan, jadi kalau di tumbuhan di alam itu kan kita tahu ya, ada yang dari berbagai macam ukurannya, ada yang sangat kecil seperti tumbuhan-tumbuhan herba, ya. Kemudian ada sampai tumbuhan yang sangat besar, ya. Jadi bisa mencapai diameter batangnya bisa mencapai ratusan sentimeter dengan tinggi yang bisa lebih dari, ya mungkin ada yang di hutan-hutan hujan tropis itu bisa mencapai 50 meter misalkan. Nah, tumbuhan di alam itu memiliki keragaman baik dalam bentuk maupun ukuran, ya. Dalam bentuk kita tentu kita sudah bisa melihat di sekitar ada berbagai macam tumbuhan dengan karakter morfologinya masing-masing. Namun secara mendasar itu tumbuhan itu melakukan proses hidup yang sama. Jadi tumbuhan itu sebenarnya walaupun berbeda ukuran, ya, berbeda bentuk, namun mereka melakukan proses hidup yang secara mendasar itu sama, ya. Memang
nanti kita lihat ada perbedaan-perbedaan tertentu, tapi secara dasarnya itu prosesnya berlangsung sama. Ya, contoh fotosintesis itu secara dasar prosesnya sama, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Tapi masing-masing tumbuhan itu punya cara untuk berfotosintesis yang cara berbeda. Nanti kita bisa lihat pada tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Nah, itu secara umum mendasar lakukan fotosintesis, tapi ada perbedaan di dalam proses fotosintesisnya pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya di apa di dalam materi tentang fotosintesis. Tapi secara mendasar semua prosesnya sama. Jadi kita tahu bahwa tumbuhan itu dalam kehidupan di bumi ini merupakan produser, ya, produser dalam sistem tropik. Jadi kehidupan makhluk hidup yang lain di dalam sistem tropik atau di dalam kehidupan di bumi ini semuanya bergantung pada tumbuhan hijau, ya, karena tumbuhan hijau itu yang sebagai kolektor energi cahaya matahari untuk mengubah menjadi energi kimia, ya, menjadi makanan itu. Energi kimia itu kan yang kita bilang makanan itu, ya. Jadi tanpa adanya tumbuhan hijau, maka kehidupan di bumi ini tidak akan bisa terjadi, ya. Kalian tentu sudah paham itu, ya. Kalian di ekologi kita bicara produsen itu kemudian menyediakan makanan bagi konsumen tingkat pertama, ya. Jadi tanpa ada produsen atau tumbuhan hijau ini, maka produsen tingkat pertama ini tidak akan bisa memperoleh makanan. Nah, apalagi apalagi konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua kan mendapat makanan dari konsumen tingkat pertama gitu. Ya, jadi tumbuhan hijau ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem tropik atau sistem makan-memakan yang ada di bumi ini. Kemudian kita tahu bahwa umumnya tumbuhan itu tidak dapat bergerak secara bebas atau non-motil, ya. Jadi itu kita tahu itu bahwa tumbuhan itu tidak bisa bergerak, karena itu tumbuhan itu pertama tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhan-tumbuhan besar yang habitusnya pohon itu menyiasati ketidakmampuan untuk bergerak itu dengan senantiasa bertumbuh, ya. Jadi tumbuhan itu kan tidak pernah berhenti pertumbuhannya, dia selalu bertumbuh terus. Kalau manusia, kemudian Ya, Pak. hewan-hewan itu kan mereka senantiasa bergerak dan mereka pertumbuhannya itu dibatasi. Jadi pada usia tertentu akan berhenti, sedangkan tumbuhan itu kan senantiasa bertumbuh terus. Nah, jadi ini menyiasati atau bagian dari tumbuhan untuk untuk dia bisa terus memperoleh sumber daya, seperti sumber daya di kebutuhan air, mineral, dan matahari, ya. Kalau dia tidak terus bertumbuh, maka misalkan di hutan-hutan tropis, maka kebutuhan mataharinya akan tidak tercukupi seperti itu. Oke, kemudian tumbuhan terestrial didorong secara untuk bertumbuh ke arah matahari dengan melawan gaya gravitasi. Kemudian tumbuhan darat selalu melepaskan air ke lingkungan sebagai proses evapotranspirasi dan mungkin spesifik untuk menghindari desikasi atau kekeringan. Ya, jadi tumbuhan untuk untuk menjaga agar tidak mengalami kekeringan, maka atau tidak panas matahari itu tidak menyebabkan kerusakan pada bagian-bagiannya, maka dia selalu melepaskan uap air melalui proses transpirasi, ya, untuk menjaga suhu tubuhnya sehingga tidak tidak mengalami panas dan mengalami kerusakan seperti itu. Tumbuhan memiliki mekanisme untuk menyerap mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun dan organ lain dapat masuk.
yang dapat melaksanakan fotosintesis. Nah, ini gambaran umumnya air dan mineral yang dari dalam tanah, kemudian dibawa ke daun atau organ lain untuk melaksanakan proses fotosintesis. Nanti di fotosintesis itu, hasil fotosintesis itu kemudian tidak semua nanti dijadikan karbohidrat, ya, karena kan hasil fotosintesis itu kan C6H12O6, itu gula sederhana ya, glukosa. Nah, glukosa itu merupakan ya monomer dari karbohidrat. Nah, tidak semua itu akan dijadikan karbohidrat. Dia akan dibawa, kemudian metabolismenya bisa menjadi sangat rumit untuk memastikan molekul-molekul lain dibutuhkan oleh tumbuhan. Nanti karena kan hasil fotosintesis itu sebagian digunakan untuk kebutuhan fisiologisnya, metabolismenya, namun separuhnya dijadikan sebagai komponen struktural. Ya, komponen struktural itu yang menyusun tubuhnya. Jadi kayak misalkan terbentuknya daun, terbentuknya akar baru, dan lain-lain, itu semua kebutuhannya itu diperoleh dari hasil fotosintesis. Semakin baik hasil fotosintesisnya, maka pertumbuhan atau pembentukan sel-sel baru akan menjadi lebih penting. Nah, untuk menyusun sel itu kan, bagian sel itu kan tidak semua karbohidrat kan, ada bagian-bagian lain, ada komponen molekul-molekul lain, ya, protein, ada butuh lemak dan sebagainya. Nah, itu semua diperoleh hasil fotosintesis. Nah, bagaimana dia diubah untuk menjadi bagian-bagian begitu? Nah, itu proses metabolismenya sangat rumit dalam tumbuhan. Mudah-mudahan kita bisa nanti saling share untuk bagaimana proses-prosesnya. Ya. Tapi biasanya itu Pak punya materinya, tapi materinya itu juga materi di level waktu S2 ya. Jadi mungkin kita bicara dulu gambaran umum dan dasar-dasarnya dulu, nanti untuk memperdalamnya kalian bisa lihat materi-materi penunjang lain ya untuk memperdalam saja. Oke, itu gambaran umum tentang tumbuhan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kok sampai sini? Nanti untuk materi-materi penunjang, untuk bisa membantu menunjang kalian dalam pembelajaran, so nanti Pak kirim, ada e-book yang Pak punya ya. Ada file e-book yang Pak punya, kalian bisa baca untuk memperdalam lagi, lebih memperdalam lagi ya. Nanti Pak akan coba kirimkan lewat akademik saja ya, supaya semuanya terpantau. Karena kita melakukan kuliah online ini nanti kita dipantau dari rektorat, ya, dipantau dari rektorat. Jadi kita butuh untuk diskusi atau mengupload perkuliahan misalnya online kita dari Zoom, kita butuh upload ke sana. Jadi nanti materi-materinya kita upload ke sana saja supaya bisa dipantau. Oke, ada pertanyaan kok? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu kita lanjut
Oke, yang berikut, jadi tadi kan gambaran kehidupan tumbuhan terkait dengan peranan, kemudian karakteristik lain. Nah, kita coba lihat karakteristik tumbuhan yang sedikit berbeda dari organisme lain pada bagian struktur anatominya. Coba kita lihat dulu pada sel, struktur selnya. Biosel molekuler kalian sudah program kah? Sudah, Pak. Belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Itu mata kuliah di semester atas kah? Kalau biologi dasar bicara tentang sel tidak? Waktu biologi dasar. Bicara, Pak. Bicara tentang sel. Pasti kalian sudah tahu salah satu perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi pada sel tumbuhan itu kita tahu bahwa dia sel tumbuhan itu lebih kaku, ya. Tidak seperti sel hewan. Karena pada sel tumbuhan itu dikelilingi oleh dinding sel, ya. Jadi perbedaan mendasar antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, ya. Selain membran sel itu kita ketemu pada sel tumbuhan dan sel hewan kan. Tapi pada sel tumbuhan selain membrannya dia juga memiliki dinding sel. Nah, dinding sel pada tumbuhan itu ada dua tipe, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Nah, dinding sel primer itu lebih tipis, ya, ukurannya kurang dari 1 mikrometer dan merupakan, jadi pada sel-sel muda yang masih bertumbuh itu umumnya dinding sel yang menyusun paling utama adalah dinding sel primer, ya, dinding sel primer. Sedangkan dinding sel sekunder itu lebih tebal dan lebih kuat dibanding sel primer dan mulai terdeposit. Jadi dinding sel ini mulai menebal ketika kebanyakan sel telah mengakhiri pembesaran selnya. Ya. Jadi nanti kalau dalam pembelahan sel kita lihat setelah sel membelah itu, kemudian dia mesti melakukan pembesaran sel atau adanya elongasi. Ya, itu masih terjadi di situ. Nah, pada dinding sel sekunder ini dia mulai terbentuk lebih cepat itu ketika sel telah mengakhiri pembesaran sel. Nah, dinding sel sekunder ini memiliki kekuatan kekerasan karena adanya lignin di dalam dinding sel tersebut. Ya. Jadi strukturnya dinding sel itu ada dibagi dua. Ini kita bisa lihat ada dinding sel primer, ini yang terluar, kemudian ada dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder. Ya. Dinding sel sekunder ini di dalam dari dinding sel primer. Jadi dinding sel sekunder ini di antara dinding sel primer dan juga membran plasma. Ya. Jadi antara itu. Ini kita lihat gambar dari sel tumbuhan. Nah, ini ada dinding sel primer, dinding sel sekunder, kemudian membran plasma. Nah, antara sel tumbuhan yang satu dengan yang lain itu adanya ikatan yang kuat karena terbentuk adanya lamela tengah ini. Jadi lamela tengah ini membantu untuk mempererat hubungan antara satu sel tumbuhan dengan sel tumbuhan yang lain. Jadi adanya lamela tengah ini membuat tumbuhan itu semakin lebih erat dan lebih kaku lagi antara satu sel dengan sel yang lain. Kalau pada sel hewan
tidak ditemukan adanya lamela tengah ini. Seperti itu. Oke, ini gambaran tentang sel, dinding sel tumbuhan, dinding sel tumbuhan strukturnya seperti ini, merupakan suatu dinding sel ini, yang ini kan merupakan suatu struktur yang tidak ditemukan pada hewan, jadi kita melihat strukturnya dulu, kemudian lihat juga dengan dia punya penyusunnya. Nanti kalian bisa lihat lebih detail juga pada materi yang sudah Pak kirimkan ya. Ada pembahasan sedikit tentang dinding sel di situ. Nah, ini untuk sebagai pengingat saja ya bagi kita, karena tentu kalian sudah pelajari di mata kuliah yang lain gitu. Oke, kemudian pada tumbuhan, oke. Untuk meristemnya nanti kita akan coba lihat nanti bicara di pertemuan yang sudah kita rencanakan tadi di RPS itu, ada di pertemuan ke-12 ya. Di pertemuan ke-12 kita akan bicara tentang meristem, pembelahan sel. Tapi kita coba lihat juga sedikit. Oke, jadi daerah yang pusat pembelahan atau pusat pertumbuhan itu ada pada daerah meristem, bisa ada di akar, bisa ada di batang, kemudian ada juga meristem apikal, meristem ya apikal pada pucuk, pada cabang atau pada bagian lateral, kemudian ada juga terbentuknya akar-akar lateral dari bagian jaringan perisikel di dalam akar, ya. Dan juga yang lain. Tapi kita coba lihat ini, ya ini gambar. Ya. Ini gambar anatomi tumbuhan ya. Gambar anatomi tumbuhan kita bisa lihat. Kita mulai dulu dari akar, ya. Ada komponen-komponennya, ada akar utamanya, kemudian ada rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar ini kita pasti akan lihat nanti di dalam hubungan antara air dan tumbuhan. Rambut akar ini sangat berperan di dalam penyerapan air dan mineral. Ya. Karena kalau tumbuhan hanya mengharapkan akar utamanya, maka jumlah air dan mineral yang diserap pasti lebih sedikit. Nah, dengan adanya penambahan akar seperti terbentuknya rambut-rambut akar ini membantu untuk memperluas atau memperbanyak daerah penyerapan air dan mineral oleh tumbuhan. Jadi semakin banyak akarnya, maka tumbuhan akan lebih bisa memperoleh air dan mineral dalam jumlah yang banyak. Kita lihat komponen utamanya ada di sini, kita lihat ada ya, ini ada rambut akar yang komponen utamanya adalah jaringan dermal, ya. Kemudian ada komponen endodermisnya, ya. Dan terutama di sini adalah jaringan pengangkut, ya. Karena kebutuhan air dan mineral itu dapatnya dari dalam tanah yang diambil oleh akar, maka dia butuh jaringan pengangkut di akar untuk mengangkut ke bagian lain di tumbuhan. Nah, yang berperan di sini adalah jaringan apa kalau misalkan ada yang bisa masih ingat kira-kira kalau air dan mineral itu tugas jaringan pengangkut yang mana? Xilem dan flum itu kan jaringan pengangkut. Nah, kira-kira untuk peran mengangkut air dan mineral, jaringan mana yang berperan? Xilem. Ya. Xilem, Pak. Di mana? Ya.
dia bertugas mengangkut air dan garam mineral. Oke. Irfan ya. Ya, jadi betul. Jadi jaringan pengangkut yang berperan untuk mengangkut air dan mineral itu adalah jaringan silem. Fluem itu mengangkut hasil fotosintesis. Nah, jadi di akar Sintesis, Pak. kita lihat nanti jaringannya seperti ini. Peran-peran dari rambut-rambut akar atau jaringan dermal, kemudian dia dibawa ke jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini nanti dia akan mengangkut melalui jaringan pengangkut pada batang, kemudian pada daun, dan kemudian sampai pada sel-sel yang membutuhkan air dan mineral-mineral tersebut. Oke, itu pada akar kita bisa lihat itu jaringan-jaringannya. Nah, secara umum itu jaringan dasar pada tumbuhan itu ada 3. Ya. Secara umum ya, secara mendasar itu jaringan dasar pada tumbuhan itu ada 3, yaitu jaringan bukan jaringan dasar, jaringan terbesar ya, jaringan terbesar yang basic itu ada 3, yaitu jaringan dermal, kemudian jaringan dasar atau nanti ada beberapa jaringan dasar seperti jaringan palisade ya, itu semua jaringan dasar. Kemudian ada juga jaringan yang berikut itu jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh, nah itu di situ ada 2, yaitu adalah xilem dan phloem. Seperti itu. Ya. Nanti kita lihat ini strukturnya pada batang itu ada jaringan epidermis juga, ada korteks, kemudian ada jaringan xilem dan phloem. Kemudian ada di tumbuhan itu pada batang itu yang disebut dengan cambium vascular. Cambium vascular. Di akar juga sama. Ada jaringan cambium vascular. Nah, jaringan cambium vascular ini nanti kita akan lihat, kita akan bicara di pertemuan yang bagian terakhir itu di dalam perkembangan itu. Jaringan ini berperan dalam pertumbuhan sekunder. Ya. Pertumbuhan sekunder. Jadi kalau misalkan pertumbuhan primer itu ada pada bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti pada tunas dan akar. Nah, jadi pertumbuhan sekunder ini berperan untuk memperbesar ukuran. Jadi kalau adanya pertambahan ukuran batang, ukuran akar, nah di sini terjadi pertumbuhan sekunder yang diperankan oleh cambium vascular tadi. Ya, cambium vascular. Dia hanya ada ditemukan pada akar dan batang. Seperti itu. Oke. Kemudian nanti kita lihat jaringan. Oke, ini jaringan pada daun. Nah, di daun ini ada lapisan kutikula. Kutikula ini lapisan paling luar, biasanya berperan untuk juga sebagai pelindung, ya, pelindung sehingga jaringan di bawahnya itu tidak gampang mengalami kerusakan. Nah, ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan mesofil, ya, atau jaringan palisade, kemudian ada xilem, ada phloem. Nah, paling utama peran dari tumbuhan ini, dari daun ini adalah untuk fotosintesis. Nah, di fotosintesis itu kan terjadinya pada kloroplas kan, karena itu pada daun ini, pada jaringan mesofilnya itu banyak sekali ditemukan adanya kloroplas. Gitu, ya. Banyak sekali ditemukan adanya kloroplas pada jaringan mesofil. Ini untuk menunjang yang seperti tadi Pak bilang, fungsi itu
struktur itu menunjang struktur. Jadi dia punya fungsi tertentu, karena itu dia strukturnya demikian. Itu sangat sangat menunjang untuk kelangsungan hidup di alam. Jadi dengan kemampuan dia untuk menyesuaikan atau membentuk struktur untuk fungsi tertentu, maka dia harus bisa menyesuaikan untuk membentuk struktur-struktur yang baru. Jadi sehingga dia melakukan evolusi secara terus-menerus dan berhasil untuk bertahan di dalam kehidupan. Jadi struktur harus bisa menyesuaikan fungsinya, sehingga secara evolusi makhluk hidup bisa bertahan di dalam kehidupan. Kira-kira seperti itu ya gambaran umum tentang kehidupan tumbuhan. Nah, ini kita masih bicara tentang umum-umum dulu. Nanti di dalam pertemuan selanjutnya baru kita lebih detail bicara tentang bahasan-bahasan yang sudah kita rencanakan ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kok sampai sini? Ini yang akses di dalam akademik siapa-siapa? Luther. Absen dari sini saja. Dari akademik ya. Iya, Pak. Martin Luther Koanak ada tadi. Martin Luther Koanak. Dan Luther Koanak. Tidak ada. Petra ada ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Ratni ada. Hadir, Pak. Febriani Nite tidak ada kah? Tidak, Pak. Tidak ya. Elsie hadir. Elsie Mojo hadir ya. Ayu Boys Tidak hadir, Pak. Yunsi hadir. Hadir tadi ya. Tidak, Pak. Tadi hadir, Pak. Serina tadi tidak hadir. Francisca hadir ya. Francisca Paul. Hadir, Pak. Dia hadir. Kenabu ada tadi ya. Theodora Moto Hadir, Pak. Feby Lenama Tidak hadir. Feby Lenama hadir kah? Tidak, Pak. Ruth Karvani tidak. Tidak hadir, Pak. Iya. Feby Lenama hadir tidak? Tidak hadir.
Oke ya. Oke, ada pertanyaan kah? Video saya tidak bisa muncul. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Ini video saya baru bisa muncul kayaknya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalian bisa lihat materi situ ya. Baca materi yang ada sudah saya bagikan. Ya, Pak. Kalau misalkan setelah ini ada diskusi yang mau kalian mau tanyakan. Oke, siapa? Ada kok? Ada, Pak. Kalau ada dan setelah ini ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung di e-learning ya. Di e-learning kalian bisa tanyakan di sana nanti ya setelah ini. Kalau misalkan kalian baca materinya, kemudian ada menemukan sesuatu yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung di e-learning ya. Iya, Pak. Oke. Pak, ada rekam pertemuan kita hari ini, nanti coba Pak upload ke e-learning juga ya. Ini kalian bisa dengarkan Iya, ulang. Pak. Mungkin ada penjelasan yang mungkin kurang dipahami atau kurang jelas, kalian bisa langsung diskusikan di e-learning tadi ya. Oke, Pak Iya, kira Pak. seperti itu. Nanti materi untuk pertemuan berikut akan Pak kirimkan mudah-mudahan besok ya. Mudah-mudahan besok bisa Pak kirimkan. Oke. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sampai ketemu di pertemuan besok minggu depan ya. Ya, Pak. Salam. Salam, Pak.